Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizika Larasati dengan nomor induk mahasiswa 1910206018. Di sini saya akan menjelaskan yaitu uji normalitas dan homogenitas dan uji T1. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini sudah disediakan ya soal itu. Ada satu, dilakukan penelitian terhadap berat badan 30 siswa pada kelas 12 SMA Negeri 1 Dubai Ulu. Nah, lalu didapatkan data sebagai berikut, yaitu 46, 48, 44, 43, 40, 50 dan seterusnya. Nah, selidikilah dengan nilai signifikannya itu alfa sama dengan 5%. Nah, apakah data tersebut berdistribusi normal? Nah, kita lanjut saja ya ke tabel. Nah, di sini teman-teman perlu menuliskan ulang nilai XI yang ada pada soal itu ke lembar Excel ini ya. Nah, di sini sudah saya tulis ya. Kemudian teman-teman sort lalu urutkan. Nah, agar kita lebih mempermudah saat input ke tabel ini ya, tabel uji normalitasnya. Nah, di sini sudah saya urutkan tadi itu dari nilai ke 30 nilai itu ke dalam urutannya itu dari nilai yang terkecil ke terbesar. Teman-teman bisa mencoba, jika teman-teman belum, semua kita blok. Jika teman-teman belum bisa mengurutkannya, klik kanan lalu sort, lalu pilih sort small to large. Jadi otomatis dia akan urut dari nilai terkecil sampai ke nilai terbesar. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke tabel uji normalitas ini ya. Kita input 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Nah, sudah terurutkan dari nilai yang terkecil sampai ke nilai terbesar. Selanjutnya kita cari frekuensi. Nah, untuk mencari frekuensi tidak mungkin ya kita mempersingkat waktu. Untuk mencarinya kita gunakan rumus Excel ya. Rumus Excel kita gunakan, mohon maaf salah tempat ya. Untuk mencari frekuensinya sama dengan count if ya, count if. Nah, count if kita blok semua lalu titik komanya kita letakkan di 40 ya kriteria, lalu enter. Nah, maka didapatlah frekuensi dari 40 itu 1. Nah, untuk mencari yang ke bawahnya ini kita tinggal drag saja ya. Kita drag ke bawah. Nah, maka didapatlah frekuensi dari tiap datanya ya. Selanjutnya kita mencari FCUM atau frekuensi kumulatif. Nah, untuk mencari nilai frekuensi kumulatif kita masukkan saja ini frekuensi yang pertama itu 1 ya. Nah, baiklah, sebelumnya mohon maaf untuk mengecek apakah nilai frekuensi yang kita dapat ini sudah benar 30, kita bisa menggunakan formula sama dengan sum. Nah, kita jumlahkan ya, kita blok semua data di frekuensi, enter. Nah, maka dapat 30 benar jadi ya. Nah, selanjutnya FCUM kita pindahkan saja yang 1. Lalu untuk mencari yang selanjutnya itu sama dengan kita klik frekuensi
frekuensinya, lalu tambah dengan frekuensi sebelumnya, lalu enter. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, maka didapatlah frekuensi kumulatifnya. Nah, selanjutnya kita cari fs. Nah, bagaimana sih rumus mencari fs? Untuk mencari fs, rumusnya itu adalah frekuensi kumulatif dibagi dengan n. Jadi kita gunakan formula sama dengan frekuensi kumulatifnya itu 1 dibagi n 30 ya. Nah, di sini kan n-nya itu nilainya tidak akan berubah, maka kita langsung saja kita blok atau kita kunci ya. Klik F4. Nah, maka akan muncul tulisan dolar itu ya. Kemudian enter. Nah, lalu kita blok ke bawah, drag ke bawah. Nah, maka didapatlah fs-nya itu seperti yang teman-teman lihat ya. Nah, kemudian mencari Z. Untuk mencari nilai Z, kita menggunakan rumus XI dikurang X bar dibagi S. Langsung input saja ya, sama dengan kita buka kurung XI dikurang X bar. Nah, sebelum itu kita cari dulu X barnya teman-teman. Di sini X barnya kan belum kita ketahui. Lalu enter. Nah, didapatlah rata-rata itu 146,1. Kemudian simpangan bank itu kita dapat dari menggunakan formula SD. Sama seperti mencari nah, setelah didapat X-bar, kita cari dulu Z tadi ya. Itu sama dengan kurung XI dikurang X-bar. Ini kan nilai X-bar itu tetap tidak berubah, maka kita klik F4. Lalu bagi S-nya kita kunci juga ya, karena dia tidak akan berubah. Kita klik nilai Z-nya lalu enter. Kemudian kita drag. Tuh, dapatkan. Kemudian kita cari FT dikurang FS. Nah, untuk mencari FT dikurang FS itu tinggal kita kurangkan saja. FT dikurang FS. Lalu enter. Kemudian drag ke bawah. Tuh, didapatlah seperti di tabel ini ya. Kemudian kita cari mutlak FT dikurang FS. Nah, mutlak kita akan ubah FT dikurang FS itu tidak berubah. Ini saja teman-teman. Jadi di sini pada berat badan siswa kelas 12 SMA ini tuh berhasil ya.
dia normal. Jadi dia dikatakan normal. Nah, sebaliknya jika nilai mutlak Ft dikurang Fs-nya itu lebih besar dari tabel Smirnov, maka Kolmogorov Smirnov, maka HU ditolak. Nah, artinya tabel distribusinya tidak normal. Nah, bisa teman-teman kita lanjut untuk mencari nilai D atau maksimal dari maka dapatlah maksimal dari mutlak Ft dikurang Fs itu adalah 0,17611. Nah, untuk mencari nilai K itu sudah ada di tabel Kolmogorov Smirnov ya, ini ya. Nah, di sini kan tadi kita menggunakan signifikannya itu 0,05 ya. Nah, n-nya itu 30 tepat di 0,24. Kita input nilainya 0,24. Nah, maka didapatlah kesimpulan hasil dari D atau maksimal dari mutlak Ft dikurang Fs itu nilainya itu kita masukkan 0,1. Ambil 3 angka belakang ya, lebih kecil dari nilai K atau nilai K itu sudah ada di nilai tabel Kolmogorov Smirnov. Nah, artinya berdasarkan tabel itu dapat disimpulkan bahwa berat badan kelas 12 SMA N1 Dubai berdistribusi normal. Jadi uji normalitas ini diterima atau berhasil. Selanjutnya uji homogenitas. Di sini saya sudah sediakan soal, yaitu lakukanlah uji homogenitas antara badan siswa SMA kelas 12 dan kelas 11. Nah, lalu selidikilah dengan signifikannya itu alfa sama dengan 5% atau 0,5. Apakah data tersebut berdistribusi normal? Nah, jadi di sini kita akan menguji antara dua data apakah mereka itu homogen atau tidak. Nah, di sini sudah ada data kelas ujian kelas 11 dan berat badan kelas 11 dan kelas 12 ya, teman-teman. Nah, di sini berat badan kelas 11 dan 12 kita akan menguji homogenitas atau tidak antara dua data ini ya. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk menguji homogenitas. Yang pertama itu menemukan hipotesis di mana HU itu adalah varian 1 dan varian sama dengan varian 2. HA itu varian sama dengan varian 2. Tidak sama dengan varian 2. Nah, selanjutnya di mana nilai signifikannya itu alfa sama dengan 5% atau 0,05. Selanjutnya itu nilai evaluasi lalu bandingkan dengan ada kriterianya ya.
varians duanya. Kemudian kita mencari F hitung. Nah, untuk mencari F hitung kita bagi antara nilai varians yang terbesar ke varians yang terkecil, sama dengan di sini kan nilai yang terbesar itu varians 1 kan, jadi kita klik varians 1 dibagi varians 2 lalu enter. Nah, dapatlah F hitung itu 0,9232. Kemudian F table. Nah, untuk mencari F table itu sudah ada ya di F table, tapi di sini kita karena sudah menggunakan Excel, jadi kita masukkan saja ya rumusnya sama dengan begin. Nah, di sini kita kan signifikan itu 0,05, jadi kita masukkan 0,05 koma. Di sini jumlah yang data yang saya ambil itu ada 25 data ya, jadi kita buat dapatlah F tabelnya itu 1,954. Kemudian kita buat kesimpulan sini karena F hitung kurang dari F tabel, maka tabel distribusi berat badan siswa kelas 12 dan 11 homogen. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat ya, nilai F hitungnya itu lebih kecil atau kurang dari F tabel, maka itu dikatakan homogen. Nah, kita juga bisa menggunakan cara yang lain ya. Cara yang lain itu bisa kita coba dengan cara mengklik view, lalu klik di view, kita klik kanan ya, lalu customize pictures box, lalu add in, kemudian kita pilih analisis topik VBA, lalu go. Kita checklist ya semua ini ya, analisis topik sama analisis topik VBA. Oke. Lalu kemudian di data kita buka data, lalu kita klik data analisis dan kita pilih V-test to sample for variance. Jadi kita akan menguji homogen itu dengan cara mengklik data analysis ya. Oke. Nah, di sini variabel satunya itu kita klikkan di blok semua variabel di kelas 11 ya. Kemudian untuk yang variabel kelas 12 kita klik variabel kelas 12 ya. Kemudian alpha. Nah, tadi kan kita menggunakan alpha kan, jadi kita input saja alpha itu 0,05. Di sini hasil. Nah, output range ini tempat kita akan menaruhkan hasil ya. Tuh. Oke. Kita besarkan dulu.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait uji T ya. Nah, di sini ada soal seperti contoh soal normalitas tadi ya. Yang pertama itu dilakukan penelitian terhadap berat badan siswa yaitu 30 siswa pada kelas 12 SMA Negeri 1 Lebay Ulu. Nah, didapatkan data-data seperti bisa teman-teman lihat ya. Nah, selanjutnya lakukanlah uji T sampel dengan mu-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, kita lanjut saja ya mempercepat waktu. Di sini ada tabel distribusi dari berat badan siswa, 30 siswa. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk mendapatkan uji T-nya kita tentukan dulu rata-rata, standar deviasi, and derajat kebebasan, T hitung dan T tabel. Nah, untuk mencari rata-rata, kita gunakan formula averages. Selanjutnya kita klik blok berat badan siswa, enter. Nah, kemudian dapatlah ya rata-ratanya. Kemudian standar deviasi. Selanjutnya kita ke standar deviasi ST. Tuh, kita cari standar deviasinya itu, kita blok, enter. Nah, didapatlah standar deviasinya itu 2,842413. Untuk mencari N, kita bisa teman-teman ketahui ya, N-nya itu ada 30. Nah, untuk mencari derajat kebebasan itu kita kurangkan N1 ya. N dikurang 1, enter. Selanjutnya, setelah rata-rata, standar deviasi, N dan DF derajat kebebasan didapat, selanjutnya kita mencari T hitung. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan mencari itu T hitung ya. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus. T hitung sama dengan X bar dikurang mu 0 yaitu 45 tutup kurung per S standar deviasinya, lalu per SQRT kita pilih ya. SQRT itu akar dari 30 N ya, kadarnya. Lalu maka didapatlah T hitung itu 0,01927. Kemudian T tabel sama dengan tin V. Kita klik tin V. Kemudian probability-nya itu 0,05 titik koma N ya. Titik komanya itu ke derajat kebebasan. Nah, maka didapatlah T tabelnya itu 2,04523. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, bisa teman-teman lihat nilai T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel. Maka artinya HO diterima dan HI yang ditolak. Jadi rata-rata berat badan siswa adalah 45. Jadi kesimpulan maka nilai T hitung kurang dari T tabel, maka nilai T hitung dikurang T tabel HO diterima. Jadi artinya kesimpulan maka nilai T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima. Nah, artinya kesimpulan maka diambil dari, yaitu rata-rata siswa adalah 45. Baiklah, itulah tadi penjelasan terkait uji normalitas, homogenitas, dan uji T1 sampel. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.